kadang-kadang kontradiksi gitu ya. Tapi ya kita ini aja, silakan nanti Anda mau sepakat dengan pandangan yang mana gitu. Saya coba share dulu materinya. Ya, ini saya beberapa rujukan yang saya coba tampilkan dari Benedict, dan terutama saya kira Jacques Derrida ya. Ini salah satu tokoh utama dalam pendekatan dekonstruksi dalam level filsafatnya ya, Jacques Derrida. Kemudian dari segi arsitektur ada Charles Jeng, saya kira ini berkaitan dengan dekonstruksi dalam konteks arsitektur gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi rujukannya buku ini, tapi tentu dia terbatas pada ini. Banyak sumber-sumber yang lain yang bisa didiskusikan. Nah, saya kira mungkin Anda familiar ya dengan istilah dekonstruksi, tapi menurut saya ini pendekatan yang paling tidak mudah juga gitu diterima oleh publik ya. Kita sendiri tidak mudah menerapkannya, tapi publik juga tidak mudah juga menerima gitu ya, apalagi dalam publik Indonesia yang barangkali sebagian masih ya literasi arsitekturalnya, menurut saya masyarakat Indonesia kan tidak terlalu tinggi juga seperti masyarakat Barat gitu ya. Karena itu pendekatan yang kontroversial ini memang juga tidak mudah dipraktekkan, tapi sekaligus juga ketika dipraktekkan tidak mudah juga untuk diterima oleh klien ya. Tapi sebagai sebuah pendekatan ya nanti kita diskusikan ya. Gini, jadi kalau mau lihat dari si aspek filosofi ya, kan dekonstruksi itu bagian dari eh, gerakan besar arsitektur postmodernisme gitu ya. Dan postmodernisme kan antitesa dari modernisme gitu. Pertama saya sih pikirnya modernisme akhir gitu ya. Jadi postmodernisme itu adalah antitesis pada modernisme akhir gitu. Karena saya sih dari modernisme awal sangat kuat konsepnya gitu ya. Sehingga beberapa pandangan mengatakan justru modernisme awal pun adalah dekonstruksi gitu ya. Karena dia membongkar akar filsafat, nilai-nilai abad pertengahan ya. Jadi itu bagian dari dekonstruksi juga gitu. Nah, karena itu yang saya postmodernisme itu sesungguhnya adalah antitesa ketika modernisme itu mencapai akhir ininya ya, akhir kehidupannya gitu. Ketika sudah terjadi kejumudan ya, terjadi ortodoksi ya. Jadi nilai-nilai yang rasional pada modern awal itu diterjemahkan pada saat modern akhir itu dengan apa eh, tidak dengan nilai-nilai filosofinya, tapi hanya pada aspek permukaan fisiknya gitu ya. Jadi ada kritik kasus modern akhir itu kan dari efisiensi lalu menjadi minimalis ya misalnya kan. Dari internal style menjadi universal, menjadi seragam. Ya dari fungsional lalu juga menjadi sangat eh, apa ya minimalis tadi gitu ya, minimal. Jadi banyak hal yang konsep awalnya eh, cukup manusiawi gitu ya, tapi pada modern akhir menjadi tidak manusiawi. Pada awalnya Asumor itu melayani masyarakat bawah juga gitu ya, karena itu modern awal itu sebenarnya kiri arsitektur juga, dia sosialis gitu ya, tapi kemudian berakhir di hanya melayani masyarakat kapitalistik gitu ya. Nah, karena itu muncul gerakan kritik terhadap modernisme akhir itu dengan muncul postmodernisme.
Nah, salah satu genre, salah satu aliran dari postmodernisme adalah dekonstruksi gitu. Ya tentu saya tidak akan membahas apa tadi soal apa perdebatan modernisme dan postmodernisme ya. Karena itu saya kira Bapak saudara sudah memperolehnya di S1. Kita langsung aja ke apa namanya pendekatan kreatif dekonstruksi gitu ya. Nah dari sejumlah rujukan yang dari Sasama itu ada beberapa ini apa namanya beberapa karakteristik ya aspek filosofi, kemudian eh, sampai pada konsep gitu ya. Ya pertama yang katanya filosofinya dia mulai dengan bahwa yang konstan itu ada perubahan gitu kan. Saya kira ini asal ini kan ada gium yang hampir dipakai oleh semua orang gitu ya, oleh semua zaman gitu, bahwa tidak ada yang abadi adalah perubahan gitu kan. Nah, di modern awal itu kan ya tadi juga sama ya mendekonstruksi mengubah apa namanya asal abad pertengahan menjadi sesuatu yang baru yang isolated. Tapi kemudian di modern akhir kan menjadi seolah menjadi jumud, menjadi diam, menjadi statik gitu ya. Modern menjadi statik, menjadi apa namanya sehingga tidak lagi muncul adanya perubahan itu gitu. Nah karena itu eh, salah satu ciri yang terpertahankan oleh konflik adalah tadi perubahan artinya apa ya tadi dalam konteks perubahan ini apa dimensi waktu menjadi sesuatu yang krusial ya, jadi penting gitu. Jadi esensi dalam arsitektur rekonstruksi karena dia setiap saat terus berubah gitu ya, maka konteks waktu itu menjadi sesuatu yang dimensi waktu itu sesuatu yang sangat esensial. Ya. Nah, apa nanti ini konteks waktu juga nanti terkait dengan apa? Tentu konteks tempat gitu ya. Konteks tempat. Eh, maksudnya dalam masa modern itu kan waktu itu menjadi sesuatu yang hanya kini gitu ya, hanya kekinian ya, hanya konteks apa masa kini gitu. Orientasi modernisme itu kan pada masa kini ya. Dia ahistoris dengan masa lalu, dia memutus masa lalu gitu kan. Nah, sementara hasil rekonstruksi dimensi waktu itu ya dia bisa masa kini, masa lalu juga gitu ya. Itu inspirasi dari masa lalu juga penting gitu ya. Yang pada modernisme justru ditolak gitu, dia menolak masa lalu gitu kan. Nah, pada modernis pada postmodern ini termasuk dari rekonstruksi dimensi waktu itu ya termasuk hari ini, masa lalu, bahkan futuristik masa depan gitu. Ya, nah, bagaimana itu diolah menjadi tadi eh, tempat arsitektur gitu ya. Nah, yang kedua eh, juga berkaitan dengan sensasi ya. Eh, nah, sebenarnya kan kalau soal sensasi itu pada arsitektur modern itu kan juga menggunakan tadi berdasarkan filosofi yang kemarin disebut apa empirisme ya positivisme itu kan pada arsitektur modern kan juga berpijak pada itu ya pada sensasi mengolah yang indrawi saja gitu ya pengalaman ruang berindrawi yang fisik gitu ya yang diserap oleh indra gitu kan. Nah pada postmodernisme pada dekonstruksi sensasi itu tidak cukup dengan yang indrawi gitu ya termasuk eh, sensasi yang ditimbulkan ya oleh intuisi gitu oleh emosi intuisi gitu ya yang juga ditolak oleh ekstrem modern karena dia semata-mata soal soal tadi soal fungsi, soal efisiensi, soal rasionalitas, gitu ya. Ya hanya aspek visual, aspek apa perabaan, tekstur yang diketahui oleh lima indera.
Nah, sensasi indrawi itu pada sektor postmodern termasuk dekonstruksi penting, tapi juga dilampaui dengan masuk ke unsur yang kembali intuitif ya, termasuk tadi kan eh, dia mengolah dimensi waktu masa lalu kan, yang juga terkait dengan simbolisme, mitos ya, mistisme tradisional dan sebagainya, itu bagian dari yang tidak ditolak oleh studi postmodernisme gitu ya. Jadi, nah itu, nah yang berikutnya, nah ini yang kontroversinya, ini katanya ini yang kuat adalah yang survive. Ini saya agak kontradiktif juga gitu ya. Maksudnya yang apa ya? Ini kan apa adagium hanya yang kuat yang survive itu kan sama dengan sektor modern sebenarnya, sama dengan instruksi kapitalistik gitu ya, kultur kapitalistik, kuasaan uang dan sebagainya yang dianggap kuat. Karena itu menurut saya ini agak kontradiktif dengan situ ya, termasuk juga keyakinan pada Tuhan gitu ya. Karena ini memang agak kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang eh, disampaikan oleh dekonstruksi yang justru lebih kepada relativitas sebenarnya, pada relativitas. Nah, karena saya pada soal dua hal ini, saya tidak terlalu setuju gitu ya dengan konsep itu. Nah, yang berikutnya dari filosofi tadi diterjemahkan menjadi pada level desainnya itu, ya, filosofi desainnya itu katanya bahwa arsitektur itu sesuatu yang mengadaptasi lingkungan, ya, tidak bukan dengan yang lain. Nah, ini saya kira yang pada arsitektur modern kan juga menjadi hilang gitu ya, karena tadi dari internal style kan menjadi universal sehingga dimanapun sama gitu, menjadi seragam. Nah, pada arsitektur postmodern, pada arsitektur dekonstruksi, itu kembali kepada soal adaptasi lingkungan, pada lokalitasnya, pada tempat, pada kontekstualitas, di situ menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Mohon maaf, Prof. Slide-nya kayaknya nggak maju ya? Ya, nggak maju, belum Pak, belum maju. Belum. Baik, baik. Yang berikutnya desain filosofi juga pada sektor modern kan fungsional itu berhenti pada efisiensi fungsional titik situ gitu ya, sehingga ketika pikirannya menjadi buku bahkan menjadi minimalis ya, seolah-olah yang minimal itulah tapi tempat hidup manusia yang paling efisien gitu ya. Nah, pada dekonstruksi ini, pada postmodernisme, fungsional oke gitu ya, efisiensi oke, tapi itu harus terkait dengan ruangnya gitu ya. Karena arsitektur itu, inti arsitektur adalah ruang gitu ya. Jadi pengolahan ruang itu gitu, di mana orang harus bergerak gitu ya, dengan leluasa gitu, tidak semata-mata soal efisiensi, itu harus dipenuhi oleh tidak hanya fisik manusia tapi juga tadi intuisinya gitu ya. Nah, karena itu bangunan itu tidak semata-mata soal fisik tapi juga bagaimana dia bermakna itu ya. Ya bagi pemakainya, bagi penghuninya gitu ya. Oke, dan ya saya kira itu Pak, jadi eh, ya kekuatan, keindahan itu eh, menjadi orientasi dari eh, fungsi gitu ya. Jadi dia
tidak semata-mata pada fungsi, tapi juga aspek estetika yang estetika juga tidak estetika berdasarkan order apa biasa ya, order yang rasional, apa, kesatuan, balance dan sebagainya itu tidak harus seperti itu gitu ya, mawi individual gitu ya. Oke, dalam konteks kota juga sama, saya kira tidak semata-mata monumentalitas yang ingin disampaikan, tapi juga kebermaknaan ya, kebanggaan. Nah, konsepnya bagaimana? Jawabannya pertama tadi ya, karena dia dan konflik ini percaya pada soal apa waktu sesuatu yang esensial ya, dan waktu itu tidak selalu masa kini yang rasional, tapi juga masa lalu yang penuh mistik ya, yang simbolik itu. Mungkin juga ornamen-ornamen yang dianggap tidak penting pada sektor modern ya, itu bisa kembali dihidupkan pada sektor dekonstruksi ini ya, sehingga mistisisme juga dianggap sebagai sumber inspirasi untuk kreativitas dalam desain. Yang kedua, the spider web. Jadi ini sekali lagi, jadi sebenarnya apa pikiran di dalam arsitektur dekonstruksi kan tidak linear gitu ya, tidak linear arsitektur modern yang rasional ya, berdasarkan sistematika yang lurus linear, tapi dia bisa berupa jaringan ya, jaringan lateral yang dia bisa kemanapun gitu ya, termasuk makna-makna ganda ya, bahkan trifon, makna-makna yang tidak tunggal ya. Pada arsitektur modern itu kan tunggal maknanya itu ya, dia mudah dibaca gitu ya, karena dia bersifat fisik, bentuk ya, fungsi rasional. Nah, pada arsitektur konstruksi ya bentuk itu sekaligus juga harus bisa mengambil makna yang tidak harus mudah dibaca gitu ya, karena dia bisa bermakna ganda ya. Nanti kita lihat contoh seperti yang kemarin disampaikan kan, seperti museum apa Jewish itu banyak makna di situ kan, tidak makna tunggal yang mudah dibaca pada arsitektur modern gitu ya. Ya, dan kemudian juga bisa apa namanya ya, setiap setting itu juga bisa dianggap sebuah kanvas yang kita bisa melukis bebas gitu ya, bisa melukis bebas sesuai dengan apa ya gagasan dari arsitek itu sendiri. Nah jadi itulah beberapa prinsip ya, filosofi, prinsip desain dan konsep yang bisa dianggap sebagai apa namanya basis pendekatan desain dekonstruksi gitu ya. Meskipun sekali lagi ini pun Anda boleh tidak bersepakat dan saya tidak bersepakat ya, karena beberapa hal menurut saya agak kontradiktif gitu ya. Nah, ini pandangan yang lain juga ada segi paradigmanya ya. Dari segi apa namanya, dari segi paradigma itu dekonstruksi artinya dia bersumber dari tadi pemahaman filosofi tadi gitu ya. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa sensasi itu tidak semata-mata soal fisik gitu ya, tapi bahkan soal metafisik gitu ya. Nah, metafisik kan melampaui yang fisik kan, yang tadi yang intuitif, yang emosional gitu ya. Karena itu dia juga sumber-sumber mitisisme itu pun ya bisa menjadi anggap sesuatu yang ya dianggap menjadi sumber inspirasi gitu ya. Apa yang tidak dipercaya oleh arsitektur modern seperti apa kosmologis ya, aspek mistisisme di arsitektur rasional itu kan tidak dipercaya oleh arsitektur modern ya. Arsitektur modern melepaskan diri dari itu gitu kan. Nah, pada dekonstruksi, pada postmodernisme itu justru kembali pada itu gitu ya. Yang mistisisme, yang di luar nalar itu bisa diartikulasikan menjadi suatu sumber apa desain yang bersifat visual gitu ya. Karena itu yang intuitif
yang metafisik, gitu ya, yang mistik itu juga sah untuk menjadi sumber inspirasi dalam desain konstruksi, gitu ya. Nah, tadi yang kedua nih, yang tadi saya jelaskan, order itu maksudnya yang absolut, gitu ya. Kan order arsitektur modern itu mudah dibaca, gitu. Misalnya apa yang saya kira estetika golden section, ya, apa golden section itu yang dari rumus Pitagoras, gitu ya, perbandingan ya 3 yang berbanding 5 katanya kan, ya. Itu dianggap sebagai apa order yang sempurna dari arsitektur modern, ya, yang berasal dari arsitektur klasik Yunani juga. Itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak, gitu ya. Atau prinsip order estetika yang pahami seperti apa? Ya, irama, unity, balancing, simetri, apa lagi? Proporsi, komposisi itu tidak menjadi sesuatu yang absolut, ya. Boleh menyebal dari itu, boleh di luar itu, gitu. Karena itu nanti lihat di dalam apa pengolahan garis titik pun dia tidak semata-mata vertikal horizontal, gitu ya. Banyak menggunakan garis diagonal, lengkung, ya, bisa sengkarut, gitu kan, bisa tidak apa mengikuti garis-garis yang linear, gitu ya. Nah, kemudian juga tadi disebut juga antitesis, ya. Jadi karena manusia antitesis itu perancangan dekonstruksi itu bukan sesuatu yang selesai, gitu ya. Tidak seperti arsitektur modern yang dianggap final, ya, ketika mendesain dibangun sudah selesai. Nah, pada arsitektur rekonstruksi itu masih dianggap sesuatu yang hipotetikal, gitu ya. Tidak bukan suatu jawaban yang mutlak, gitu ya. Karena dia tadi berbasis pada intuisi yang tidak terbatas, ya. Kemudian tadi suatu yang emosional di dalam, sehingga perancangan dekonstruksi itu bukan suatu yang final, gitu. Dia bisa terus berkembang, gitu ya. Ketika dia sudah dihuni, ya mungkin ya ada perubahan seperti sesuatu yang biasa, gitu. Nah, kemudian juga karakter berikutnya adalah antifungsional, ya. Jadi hubungan bentuk dan fungsi itu bersifat independen. Kan beda dengan arsitektur modern yang satu prinsipnya kan follow function, gitu ya. Jadi bentuk itu mengikuti fungsi, gitu ya. Jadi ketika fungsi berubah, maka bentuk juga mengikuti fungsi, gitu. Nah, pada hasil rekonstruksi itu suatu yang independen, masing-masing berbeda, gitu ya. Fungsi apa artinya dia tidak harus mengikuti tipologi, gitu ya. Bisa aja misal rumah sakit, dalam rumah sakit mungkin luarnya seperti mall, itu bisa sah, gitu ya. Karena bentuk tidak mengikuti fungsi, sesuatu yang independen, gitu ya. Tergantung tadi apa makna yang ingin disampaikan, gitu kan. Ya, karena itu dia juga bersifat disjunktif, ya. Tidak harus linear, gitu ya. Tidak harus apa namanya? Tadi kontekstual dengan bentuk, gitu ya, dan fungsi, karena dia bersifat sesuatu yang terpisah, gitu. Karena itu di dalam dekonstruksi ya punya kebebasan yang lebih, gitu ya. Nah, kemudian juga ada 3 prinsip yang sering kali digunakan, itu adalah kalau dalam arsitektur modern kan jelas programming, ya. Jadi basis dari arsitektur modern yang pendekatan rasional itu kan programming, gitu ya. Dari kebutuhan keluarlah program ruang, gitu ya. Yang program ini mengikuti kebutuhan, gitu kan. Dan itu selaras, gitu ya. Artinya bisa satu kelompok, gitu ya. Kalau pendidikan ya dia kelompok pendidikan, ya. Rumah sakit ya rumah sakit, ya. Atau kalau mau bikin mall ya mall, itu satu fungsi, gitu ya. Kalaupun dia beberapa fungsi tapi dalam fungsi yang sejenis, gitu kan. Nah, pada hasil rekonstruksi itu bisa terjadi 3 jenis, ya. Bisa transprogramming, gitu ya. Jadi transprogramming itu adalah ini program yang
ya sejenis gitu ya, yang masih relevan gitu, tapi dalam konteks misalnya hierarki yang berbeda gitu ya, atau ada pertukaran ya fungsi gitu ya. Nah, kalau cross programming itu bisa sesuatu yang berbeda sama sekali gitu ya. Misalnya tadi hotel gitu ya, membuat hotel bersatu dengan apa? Dengan sirkuit Formula E ya. Nah, itu cross programming kan, sesuatu yang dalam asur modern tidak mungkin ya. Tapi dalam rekonstruksi bisa terjadi tadi kan. Misalnya rumah sakit jiwa dengan bioskop gitu kan. Nah, itu sesuatu yang cross programming. Ada yang dominan, ada yang sub dominan gitu ya. Fungsinya bisa berbeda atau bisa sama ya. Lalu juga transformasi superposisi ya. Jadi yang diminta bukan hanya komposisi gitu ya. Tapi berposisi bisa ditransformasikan ya. Bisa difragmentasi, dipecah-pecah gitu ya. Dan juga kombinasi dikombinasikan ya. Jadi order itu sekali lagi order itu bisa tidak diikuti ya. Bisa disebut dan tadi anti order gitu kan. Yang penting kuncinya adalah makna ya. Artinya makna itu arti yang ingin diungkapkan apa gitu ya. Dia tidak harus mengikuti order yang estetika yang seperti biasa kan, unity, harmoni, keseimbangan dan sebagainya. Nah, beberapa versi yang lain juga ini karena jadi bentuk-bentuk asyurul itu bisa bisa eksplosif gitu ya, bisa bentuk yang ya penuh kejutan gitu ya, tidak harus tunggal tapi juga dia terkait dengan berbagai sejumlah fragmen dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga tadi penggunaan garis-garis horizontal vertikal itu tidak harus itu tidak selalu, tapi juga banyak menggunakan garis-garis diagonal ya dengan sudut pandang yang ya tidak horizontal vertikal gitu ya, tapi sudut pandang dengan yang berbagai angle gitu ya, berbagai kalau dalam kamera itu bisa berbagai sudut yang ingin diekspos gitu ya. Juga dia bisa menghasilkan dominasi gitu ya. Jadi di dalam fungsi yang kompleks misalnya dia tidak tergantung pada ada fungsi yang dominan, yang lainnya support dominan ya. Yang servis misalnya sesama kuatnya dengan yang fungsi utama gitu, pecah ketimbang satu dominasi dan subordinasi gitu. Ya, dan saya kira ini sama lah, dia mau hasil yang provokatif, ya banyak kejutan, penuh tantangan, ruang-ruang tidak teratur, irreguler ya, tidak mengikuti order. Dan saya kira tadi bentuk-bentuk itu bukan bentuk yang selesai ya, tidak dianggap sesuatu yang sempurna gitu, bukan geometrik yang ideal, yang sempurna, tapi dia buat suatu bentuk yang bisa dianggap tidak selesai, hipotetikal gitu ya, dan sebagainya. Nah, ada dua katanya ya. Jadi dekonstruksi ada dekonstruksi teks gitu ya, jadi konsep tadi kan, filosofi, konsep dan sebagainya, dan dekonstruksi bentuk gitu ya. Nah, ini contoh yang menurut saya agak menarik gitu ya. Karena justru contoh dari dekonstruksi teks ini adalah hasil modern awal gitu. Ya. Jadi kalau lihat ini, kalau melihat contoh yang disampaikan oleh Charles Deng ini gitu, dekonstruksi itu justru tidak melulu bagian dari arsitektur postmodern gitu ya. Tetapi modern awal pun itu bisa dianggap dekonstruksi gitu, karena dia membongkar ide-ide lama kan.
membongkar fondasi filosofi yang lama diganti yang baru gitu ya. Nah, dia menjadi tidak ada konstruksi ketika terjadi tadi kan kebekuan kan pada modern akhir gitu ya. Sehingga ini contoh pada Arsitektur modern awal itu juga dianggap dekonstruksi ya dari sisi gagasan gitu ya, dari sisi filosofi. Misalnya nih, ini kan konsep dari siapa? More itu siapa? Masih kenal? Halo? Credo less is more itu dari siapa? Di arsitektur modern? Mies van der Rohe, Pak. Nah, Mies van der Rohe ya. Kan Mies van der Rohe itu arsitektur modern ya, bukan arsitektur postmodern ya. Tapi dia kan modern awal. Tapi bagaimana less is more itu kan mendekonstruksi secara filosofi itu kan. Jadi yang kurang itu lebih karena pada masa itu ya sebelum tahun ini kan revolusi industri arsitektur modern sejarah revolusi industri tahun 20-an ya, tahun 30-an. Yang kan konsep awal filosofi awal pada sektor abad pertengahan itu kan justru yang lebih itu yang dianggap ideal itu kan. Ornamen-ornamen barok ya, rokoko, kemudian ya ada sebelumnya arsitektur klasik ya, neo-roman, neoklasik dan sebagainya itu kan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Suatu keindahan itu dengan ornamen yang bahkan berlebihan kan. Nah, itu kan didekonstruksi ya, dibongkar gagasan itu dengan hanya dua kata ini, tiga kata ini kan. Dua kata gitu ya. Nah, itu kan dekonstruksi gitu ya. Dan ini bukan arsitektur postmodern gitu ya, tapi modernisme awal gitu ya. Yang kemudian pada arsitektur modern akhir kan sudah kehilangan gagasan gitu ya. Ya, karena kemudian pada arsitektur modern akhir jadi bukan less is more tapi less is more gitu ya. Karena minimalis jadi membosankan gitu kan. Nah, jadi modern awal sendiri dalam pikiran buku yang saya rujuk tadi itu sesungguhnya juga dikonstruksi gitu ya. Jadi kalau dengan kata lain, sebenarnya dekonstruksi itu lebih kepada gagasan, membongkar gagasan-gagasan yang sudah ada yang lazim gitu ya. Dan itu tidak harus postmodernisme gitu ya. Pada modernisme pun juga terjadi gitu. Modernisme awal itu kan. Ya, kemudian konsep ada ya struktur dan kulit ya, skin and bone gitu kan. Nah, ini pun kan juga mendekonstruksi yang sebelumnya hanya wall bearing gitu ya. Pada struktur lama, bangunan lama itu kan pada struktur dengan penahan dinding kan, ya. Kemudian itu dibongkar dengan konsep kulit bangunan dan struktur gitu ya, tulang gitu kan. Ya, yang pada arsitektur sebelumnya pendengaran kan tidak struktur itu struktur dinding gitu ya, yang menyatu dan itu dibongkar dengan konsep skin and bone ya, kulit dan tulang dan yang tipis itu kan, kulit yang tipis. Kemudian juga dengan ditemukan teknologi gelas gitu ya, kaca juga menjadi sesuatu yang tadi kan menggunakan apa namanya dinding kaca ya sangat tipis ya, karena strukturnya kan sudah dengan kolong itu kan, sehingga ya berdasarkan filosofi itulah konsep konsep proyek itu adalah dia menggunakan arsitektur yang penuh kejujuran ya, transparansi, kejujuran tanpa ornamen sama sekali ya, sehingga dia mendekonstruksi konsep sebelumnya itu ya, yang arsitektur yang penuh ornamen, tidak jujur karena dia dipenuhi struktur disembunyikan dengan ornamen yang berlebihan ya, sehingga hasil modern awal ini adalah dekonstruksi untuk abad pertengahan ya. Nah, postmodernisme adalah dekonstruksi untuk hasil modern akhir gitu kan. Nah, ini contoh dekonstruksi Depong adalah ini sudah kenal gitu ya, karya yang sudah Pang Ogrek gitu ya.
Nah, bagaimana? Saya kira kan Frank O'Gehry ini tadi ya tidak lagi menggunakan konsep linearitas ya dalam garis-garis horizontal vertikal ya, tapi menggunakan garis-garis yang lengkung ya, non linear gitu. Juga dengan konsep menggunakan ya kerangka struktur seksualitas gitu ya, menggambarkan pasangan dansa ya, Fred dan siapa namanya apalagi. Dan ini ditambahkan pada arsitektur abad arsitektur Roman ya, abad pertengahan kan, Sukasik gitu ya. Jadi ini kan tadi melanggar tabu-tabu gitu ya, bagaimana dia memasukkan ya, mengedit arsitektur baru kepada arsitektur lama. Jadi ini yang sebutkan tadi time ya, waktu itu sesuatu yang esensial itu kan, yang krusial karena dia tadi kan bagaimana Frank O'Gehry memasukkan arsitektur yang baru kepada bangunan lama yang bersejarah gitu kan ya, yang saya kira pada modernisme ini sesuatu yang sangat tabu ya, dan ini dibongkar oleh dikonstruksi gitu ya, karena dia justru membongkar pikiran lama bahwa arsitektur modern ya, arsitektur heritage itu harusnya direservasi dengan bentuk yang sama gitu ya, tapi dia membongkar itu dengan memasukkan konsep baru ya. Nah ini adalah dekonstruksi dalam segi bentuk gitu kan. Nah berikutnya ini ada beberapa tadi dari filosofi itu gitu ya, ada beberapa konsep dasar ya yang dirujuk gitu ya untuk prinsip-prinsip dasar dari aspek filosofi yang tadi ya, yang dirujuk, dan ini ini kerjasama antara Derrida ya dengan Charles Dickens kalau tidak salah ya, mencoba mereka menggambarkan ya, bagaimana konsep arsitektur modern gitu ya, yang jumud tadi dibongkar dengan perubahan-perubahan ya, dari segi tadi order, dari segi dimensi tempat, waktu dan sebagainya gitu kan. Nah kata ini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara yang bisa digunakan ya. Pertama katanya menganalisis kehadiran ya dan ketidakhadiran ya, atau keberadaan dan ketidakadaan gitu kan. Nah pada arsitektur modern ini kan itu kan pada kehadiran itu diwujudkan, dimasukkan dalam bentuk tadi ini seperti ini kan ya, dinding, kemudian pengolahan dinding, pengolahan kolom dan sebagainya. Nah kemudian itu semua bisa didekonstruksi gitu ya, dikonstruksi dengan menghilangkan ya dinding yang tebal itu sesuatu yang transparan gitu ya, sehingga seolah terlihat hanya bayangan itu kan ya. Jadi ini bagaimana kita memainkan antara kehadiran bentuk dengan ketidakhadiran ya, antara jejak dan juga keadaan dan ketidakadaan ya, seolah itu kan ya. Jadi dalam langkah berikutnya bisa juga mengawinkan antara yang banal ya, yang fisik tadi kan, yang fisik yang banal, yang tegas bentuk itu, yang banal, yang padat, dengan ya dinding yang transparan ya, dengan dinding yang bahan hanya efek bayangannya saja gitu ya.
sehingga ketidakhadiran itu adalah pengolahan dari ketidakhadiran itulah dari menjadi menghasilkan nanti ruang gitu ya, koneksitas ruang bentuk yang berbeda gitu kan. Ya itu kehadiran juga termasuk ketidakpastian dan juga ketidakpastian ya. Jadi yang kedua ini yang ingin diolah itu tidak semata-mata fisik tadi gitu ya, sensasi yang tangible gitu ya, sensasi yang badaniah itu yang fisik, tapi juga sensasi yang emosional ya, pikiran emosional ya, itu yang dimainkan gitu kan, dengan konsep tadi, konsep ruang ya yang dibatasi ya, tidak hanya dinding atap lantai gitu ya, tetapi juga dibatasi oleh kekosongan gitu ya, oleh ketidakhadiran gitu ya. Jadi ketidakhadiran dinding itu, ketidakhadiran plafon, bahkan juga lantai itu merupakan bagian dari permainan tadi ya, permainan untuk menghasilkan sensasi yang tidak semata-mata fisikal ya, visual, tapi juga emosional itu. Nah, yang berikutnya mempermainkan konsep in between, di antara gitu. Jadi gini, selama ini kan kita mengolah ruang itu hanya program ruang ya, antara program satu dan program berikutnya, antara ruang yang satu dan ruang yang lain kan, ya hampir kita jarang mengolah transisi di antaranya gitu ya, di antara ruang dan ruang gitu ya. Kalaupun ada, paling hanya koneksitas gitu kan, ya dengan selasar dan sebagainya, atau dengan koridor gitu kan. Nah, pada hasil dekonstruksi, koridornya itu bisa dihilangkan ya, memainkan transisi ruang itu dengan permainan bentuk gitu ya, dengan permainan bentuk yang berbeda gitu, seperti karya Frank O'Gehry ini kan, transisi antara bentuk dan ruangnya itu hampir tidak dengan bentuk yang berbeda gitu ya, sehingga terasa ada transisionalnya gitu ya, tidak harus dengan perbedaan koridor atau ada koneksi yang bentuk yang lain gitu ya. Nah ini artinya dia memainkan unsur-unsur di antara ruang gitu, sehingga perpindahan tadi antara program satu dan program lain itu seolah tadi yang mengalir gitu ya, tanpa melalui satu koridor tertentu gitu kan ya. Dan tentu ini termasuk mengatur tadi ada mengatur bentuk-bentuk yang justru berlawanan gitu ya, yang kata diri itu oposisi ya. Ya bisa perbedaan struktur ya, dekorasi yang berlawanan, bisa figure ground ya, inter eksterior gitu kan. Jadi ini saya Pak Mugireh ini menjadi contoh hasil rekonstruksi yang mengabaikan order klasik tadi kan, mengabaikan soal kesatuan, soal komposisi, soal soal keseimbangan ya, soal unity dan sebagainya, itu semua dibongkar dengan konsep memainkan ruang antara ini gitu ya. Nah, yang berikutnya juga cara yang berikutnya ini metode dari dekonstruksi adalah dengan pembalikan hierarki gitu ya. Nah, kan kita bisa melihat ya, beberapa karya arsitektur itu katanya selalu ada hierarki, ada yang diutamakan gitu ya, ada yang dominan, ada yang tidak gitu ya. Misalnya pada arsitektur Mesir itu hanya memperjuangkan kolom gitu ya. Itu masih bukan dalam konteks Mesir kuno gitu ya.
Tapi arsitektur Mesir berkaitan dengan masjid misalkan, kolom-kolom apa yang menahan kubah gitu ya, kemudian permainan kolom yang dengan struktur apa Strauss gitu ya, kan itu menampilkan dominan apa kolom yang sangat dominan yang sangat indah gitu ya. Nah, Romawi cuma pada dindingan ya, lalu Portugis memakai fungsi. Nah, itu semua dibalikan ya, bukan yang dibalikan, bisa dibalik atau bisa tanpa hierarki gitu ya. Jadi tidak ada ruang yang dominan, misalnya tadi antara servis dengan ruang utama bisa sejajar misalnya ya, bisa dari segi dimensi yang mungkin sama ya, misalnya dari segi penempatan servis yang bisa di belakang mungkin bisa terjadi bisa di depan ya. Jadi tidak lagi pusat pinggiran, tidak ada lagi eh, apa servis atau yang dominan ya, yang dominan. Jadi intinya semua semua pengolahan ruang, pengolahan bentuk dimungkinkan gitu ya, tidak lagi tabu di dalam soal hierarki, dominasi, kemudian karakter ruang ya, private, publik ya, itu bisa dibolak-balik gitu kan ya. Dari segi fungsi juga bisa dibolak-balik gitu. Intinya tadi bagaimana memainkan bentuk arsitektur, ruang arsitektur tidak semata-mata berdasar pada aspek yang fisikal ya, sensasi fisik, indrawi, tapi juga yang emosional, yang ya bahkan transendental gitu ya, yang tadi yang metafisik gitu. Nah ini sama tadi sudah dibahas, jadi tidak lagi pusat pinggiran gitu ya, hierarki tidak penting gitu ya, dia bisa dibalik atau bisa sejajar atau bahkan bisa dibalik gitu ya. Jadi bagaimana mengolah bentuk dengan bayangan ya, bagaimana mengolah kalau dalam bahasa itu dalam seni pun topek dan cetakan ya. Jadi tidak penting lagi mana wadah, mana bentuk gitu ya. Semuanya bisa dibolak-balik gitu. Intinya yang penting makna apa yang disampaikan gitu kan. Ya termasuk arsitektur kan bukan hanya mengolah eksterior interior gitu ya, tapi mengolah di antaranya, termasuk juga tidak hanya interior yang penting gitu ya, tapi eksterior bisa juga sama dominannya, bisa sama hierarkinya atau dibalik bolak-balik hierarkinya gitu ya. Nah, termasuk dari dalam ini saya kira sekali lagi intinya dekonstruksi itu tidak mengacu pada makna tunggal gitu ya, tidak mengacu pada bentuk-bentuk yang tunggal gitu ya, yang bisa dimaknai bersifat tipologis gitu ya, tidak bergantung pada tipe-tipe gitu ya, dia bisa dimaknai dengan cara yang berbeda, dengan pikir yang berbeda gitu ya. Jadi bagaimana dia memainkan sama kalau dalam bahasa gitu ya, merujuk pada bahasa itu ini sering saya contohkan gitu kan, ada makna kalau kata siapa, karena dalam bahasa itu ada dikotomi, ada trikotomi gitu ya. Dikotomi itu seperti ada makna konotatif dan denotatif gitu ya. Jadi makna denotatif adalah makna yang sesungguhnya, konotatif adalah makna yang bebas ya, tergantung pada konteks gitu ya.
Misalnya kita menyebut kursi, kursi itu bisa tempat duduk, itu makna denotatif kan. Konotasinya ketika ada konteksnya bicara soal kursi presiden, nah berarti bicara soal kekuasaan kan. Nah, jadi makna itu bisa berubah gitu kan. Ya, ya atau makna trikotomi gitu ya. Ada indeks, kemudian sintaks dan simbol ya. Nah, itu seperti itu arsitektur itu ya. Jadi misalnya saya sampaikan gitu ya. Kita bicara apa namanya? Indeks itu misalnya apa? Kain ya. Contoh kain itu adalah indeks. Ketika dia digunting menjadi ukuran bendera, maka dia menjadi sintaks gitu ya. Nah, ketika sintaksnya itu diwarnai merah putih, merah di atas putih di bawah, maka dia menjadi bendera Indonesia kan? Ya. Nah, Anda membakar tadi sintaks atau membakar indeks tidak masalah kan? Ya. Tapi coba Anda membakar bendera merah putih di depan istana, maka Anda akan subversif kan? Nah, apa yang berubah? Apa kain yang berubah? Tidak kan? Yang berubah adalah maknanya gitu kan? Nah, itulah yang pergeseran itu juga yang dicerap oleh arsitektur itu ya. Sama seperti saya katakan juga apa? Makna kata anjing gitu ya. Jadi kata anjing yang apa, ya denotatif ya. Binatang kan, nama binatang gitu ya. Lalu dia menjadi apa? Berubah makna menjadi kata makian yang sangat kasar gitu ya. Lagi marah gitu kan. Anjing lama-lama berubah menjadi kata apa? Kata panggilan sayang pada teman gitu ya. Ya kan? Anjing, saya tadi guys boleh nonton Persib anjing. Setiap kata dikata di akhirnya kata anjing gitu kan. Nah, jadi anjing itu berubah makna kan. Nah, itulah arsitektur dekonstruksi itu tuh gitu. Ya. Arsitektur dekonstruksi itu seperti itu gitu. Jadi ada konteks apa tidak hanya makna denotatif gitu ya. Tapi makna konotatif ya yang bisa diterjemahkan dengan berbagai cara gitu ya. Nah, ini mungkin ini yang denotatif ya. Dengan dom itu pasti selalu diterjemahkan sebagai masjid itu kan. Nah, tapi juga ada masjid yang menggunakan interpretasi dari dom seperti ini ya, pasti unik gitu kan. Yang mungkin tidak biasa itu ya, seperti apa namanya? Masjid-masjid yang kayak siapa? Ridwan Kamil gitu ya. Kan dia tidak lagi merujuk pada bentuk yang biasa gitu ya. Tapi bentuk masjid di Al Irsyad banyak bentuk kotak saja, tapi tetap dimaknai sebagai masjid itu kan. Jadi permainan antara tadi apa namanya sintaks ya, indeks, sintaks dan simbol itu ya. Oke, nah ini beberapa presiden ya, beberapa presiden yang bisa juga dilihat. Contohnya bagaimana struktur dekonstruksi bekerja pada diterima dalam arsitektur itu ya. Nah tadi kan bentuk apa? Dia kan independen gitu ya, tidak form follow function pada struktur modern ya. Pada dekonstruksi itu dia bentuk tidak memiliki fungsi, fungsi tidak memiliki bentuk gitu ya. Jadi dia sesuatu yang independen masing-masing gitu ya. Atau ini contoh ini bentuk mengikuti struktur ya. Jadi dia tidak memiliki fungsi kan, tapi dia memiliki struktur gitu ya. Fungsinya ini perpustakaan ya di Beijing. Tapi yang dia arsitek KSP Angel ini tidak berbasis pada fungsi ya. Yang dia utamakan adalah bagaimana mengolah strukturnya gitu ya. Sehingga dia bentuk struktur ini bagian dari konstruksi juga gitu. Nah ini sebaliknya ini ya. Jadi dia fungsinya adalah
ini juga perpustakaan ya, library perpustakaan, tapi dia konsep awalnya dia tidak bentuk dulu yang dia ciptakan gitu ya, baru fungsinya dia olah menjadi perpustakaan ya. Jadi pola marble ya, pola apa mutiara gitu ya. Juga dia mengikuti struktur cangkang, dan juga ada konteks budaya. Tadi kan konteks budaya struktur barok ya. Nah ini bentuk tidak multifungsi juga ini ya, tapi ini konsep lingkungan karena di sini dia bikin perpustakaan ya, tapi di sekitarnya ini banyak memang pabrik para peminum bir yang bisa pada pabrik juga para peminum bir, sehingga dibuat perpustakaan dengan memakai struktur dari kerat bir ya, wadah bir itu menjadi kotak-kotak itu menjadi sebuah struktur. Nah ini yang tadi contoh fungsi ya, dan konsep cross programming. Ini misalnya perpustakaan dengan roller coaster dengan rumah sakit jiwa gitu ya. Nah kalau task programming ini yang sejenis gitu ya, tapi dia bisa bertukar-tukar gitu ya. Perpustakaan, yang planetarium, yang museum, yang galeri kan sejenis kan ya. Kalau ini suatu yang berlawanan sama sekali ya, kontradiktif. Perpustakaan, yang rumah sakit jiwa, dan roller coaster ya. Kemudian yang disprogramming ini ada yang misalnya perpustakaan di dalam mall ya, atau mall di dalam perpustakaan kan. Nah jadi ada yang dominan, yang dan dominan. Nah ini tiga pendekatan ini Anda bisa gunakan ketika dari sisi tidak hanya sisi bentuk ya, tapi dari sisi ruang gitu kan, cross-programming, transprogramming, dan disprogramming. Nah saya kira yang paling terlihat ini ya, konsep cross-programming. Nah ini saya kembali ke contoh ya, karya-karya arsitek Rao Grehri adalah salah satu karya arsitektur dekonstruksi yang saya kira fenomenal gitu ya. Karya-karyanya banyak tadi menggunakan ya struktur baja ya, lipatan-lipatan baja ya, yang tidak menggunakan struktur vertikal horizontal ya. Banyak menggunakan unsur lengkung, unsur diagonal, lengkung, dan sebagainya gitu kan. Ini contoh Walt Disney Hall ya di Los Angeles. Jadi kulit-kulit eksterior bangunan digunakan dengan material ini ya, metal ya, kulit metal dan unsur lengkung yang tadi kan banyak konsep transisi antara tadi ya, mengolah ruang antara dengan bentuk yang ya tadi tidak linear gitu ya, berbeda antara satu bentuk yang lain gitu kan. Nah ini nggak tahu nih kalau dari sisi dari sisi energi gitu ya, apakah dia hemat energi, apakah dia ini, nah itu harus ada atau saya belum baca nih risetnya tentang bagaimana pengolahan energinya gitu ya, gitu kan. Ini tadi yang sudah disebut ya, karya Dancing House ya, Prego yang monosimbolik tadi ya, simbolik penari ya, dancer, dengan dua tadi simbol feminin dan maskulin ya. Ini contoh dari arsitektur dan seksuality ini ya, mengolah konsep bentuk maskulin dan feminin yang ditempelkan pada bangunan lama gitu kan.
Ini musik Project Museum juga sama ya prinsipnya, banyak yang mengolah metal yang fabrikated ya, yang bentuk-bentuk yang tadi tidak lazim gitu ya, untuk panel dengan tadi mengolah ruang antara ya. Nah, saya kira jadi juga sama, satu hasil yang terkenal yang banyak menggunakan desain hasil parametrik gitu ya, dengan mengolah struktur lengkung ya. Dia ini mendekonstruksi konsep ruang gitu ya, yang ruang biasanya dibatasi oleh garis dinding plafon ya, lantai dengan batas-batas yang jelas gitu ya, siku itu. Dia membongkar itu, mendekonstruksi itu dengan gagasan ya tanpa batas gitu ya, karena di dinding dengan lantai dengan atap menyatu dengan konsep lengkung itu gitu kan. Ya. Jadi kredonya yang terkenal adalah ya ruang itu 180 derajat gitu ya. Kenapa kita hanya terbatas pada 90 derajat? 360 derajat bahkan dia gitu ya. Ini karya awalnya masih Rom ya. Ya karya awalnya saya ini masih ya tadi ya terlihat hampir sama seperti Gehry gitu ya, menggunakan bentuk-bentuk lengkung ya, diagonal itu, dengan permainan tadi ruang antara tadi gitu ya. Dan satu bentuk yang lain ada transisi yang oposisi ya, yang oposit, yang berlawanan itu kan. Ini Olympic Aquatic Center ya. Ini inspirasinya adalah dari konsep air yang mengalir ya, karena dia tadi kan konsep akuatik gitu kan, jadi seperti gelombang yang mengalir gitu kan ya. Ini Zanorvar Kabel Railway, ini kereta api kabel ya, stasiun kereta api kabel. Dan saya kira tadi ya, kemunculan Hadid maupun Frank Hauger itu kan didukung oleh dua hal ya. Pertama adalah metode desain ya, yang computerized itu kan, dengan hampir tidak ada batasan lagi gitu ya. Desain yang lengkung manapun dengan seluruh parameter dan sebagainya itu kan bisa mudah diolah gitu ya. Yang kedua adalah temuan material ya kan, material yang mudah dibentuk gitu ya, baik dari segi struktur maupun finishing, sehingga saya kira ada momentum di situ, bentuk-bentuk yang sangat tadi eksplosif tadi gitu ya. Eksplosif itu kalau dalam bom itu seperti meledak gitu kan, hampir tidak ada batasan kan ya, dalam bentuk pergerakan bentuk ya, mengolah antara bentuk yang yang kosong dengan isi yang banal, yang padat dengan yang void ya, ruang antara yang transisi dan batas-batas itu ya. Yang berikutnya Sumi ya, Bernard Sumi. Ini ada karya awalnya Pas de la Ville Paris ya. Ini kan yang tadi bisa disebut sebagai cross programming gitu ya, karena dia mencampurkan antara konsep hall dengan museum industri ya, dan museum pengetahuan industri gitu kan. Nah itu bisa dianggap sebagai cross programming saya kira ya. Kemudian juga menggunakan tadi ini konsep yang superimposisi ya,
di mana masing-masing bangunan seolah berdiri sendiri fungsinya gitu ya. Ada 3 bangunan sini, 3 building dengan masih bentuk yang independen gitu ya. Dengan mengolah garis titik dan permukaan yang tidak biasa gitu. Ini Acropolis Museum Athens ya. Ya, saya kira ini saya kira kan inspirasinya juga dari Athena Museum gitu ya. Tapi justru dia kan tidak mengikuti bentuk yang kontekstual yang museum di Athena gitu ya. Acropolis itu kota di Athena yang cirinya Parthenon kan, tapi dia menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda sama sekali ya. Kolom-kolom yang tidak menggunakan orde klasik gitu ya, tidak menggunakan kode ionik, kode orde asal klasik gitu ya, tidak. Sehingga dia menggunakan konsep yang baru sehingga ya tadi mendekonstruksi apa yang ada gitu kan. Eichmann saya kira ini juga hasil rekonstruktif ya. Ini karya awalnya ya fokus gitu ya. Jadi dia di gagasannya itu kan mulai mengolah tadi ya, dibayangkan, diinspirasikan dari pohon ya. Jadi antara ruang ketiadaan, ruang kehadiran pohon dan kekosongan ruang diantaranya gitu ya. Sehingga ya konsepnya dia gunakan semacam ini gitu ya. Ini host 6 host 6 ya. Sudah sama saya konsepnya dalam pendekatan ya mendekonstruksi konsep dinding dan garis kolom ya, ruang dan sebagainya, sehingga dia ya tadi tampak permainan dinding yang membelah ya di antara bangunan ya, mengolah ruang-ruang kosong dengan permainan dinding dan kolom dan sebagainya. Saya kira itu yang di kerangka yang dibangun dikonstruksi oleh Eichmann. Ini City of Garcia. Nah ini saya kira mengikuti konteks dari kontur ya, mengikuti kontur bangunan. Ini kebetulan dia ada perabuhan ya. Jadi dia dan itu di daerah kota bersejarah saya, sehingga dia mencoba mendekati itu dengan justru tapi itu yang berbeda gitu kan. Ini karya Jahadi tadi ya. Ini Rempolhas, ya sama. Ini tadi udah Grehe. Nah, Levinsky saya kira sudah kemarin dibahas ya. Beliau dibahas dalam konteks kemarin fenomenologi kan, tapi juga dia sekaligus juga dikonstruksi gitu ya. Jadi saya tidak akan ini lagi. Oke, itu saudara sekalian. Saya udah jam. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang ingin didiskusikan sambil saya share materinya, enggak? Izin, Prof? Ya, enggak. Pak Iqbal, enggak?
Tadi saya ada penasaran sedikit ya, Prof, terkait tadi ada dijelaskan bentuk itu tidak selalu harus mengikuti fungsi. Tapi tadi Iya. ketika bangunan yang, aduh slide berapa tadi saya lupa, tapi di situ dijelaskan bentuknya juga ternyata memiliki fungsi karena untuk menopang struktur tadi ya, Prof. Berarti kan itu Iya. tidak semerta-merta benar-benar tidak berfungsi, tidak mengikuti. Halo? 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 Ya, Halo? ada suaranya, Prof? Halo? Nah, ini mah terputus-putus, terputus-putus, terputus-putus. Halo? Di saya jelas, Prof. Oh, jelas. Ya. Oke, oke. Tadi saya ketangkap sedikit. Nah, jadi tadi ada contoh memang bentuk mengikuti struktur gitu ya. Jadi yang dirancang awal itu, yang dibayangkan oleh itu strukturnya dulu gitu ya, bukan fungsinya. Nah karena itu saya masuk itu supaya dikonstruksi gitu ya, karena dia bukan merancang berdasarkan fungsinya gitu ya. Kalau dalam pendekatan arsitektur rasional yang biasa model itu kan kita merancang itu berdasarkan struktur gitu ya, berdasarkan fungsi kan, program-program ruang gitu ya. Nah, pada arsitektur dekonstruksi itu fungsi itu belakangan itu. Jadi yang dia bayangkan, oh strukturnya itu seperti itu dulu gitu ya. Baru kemudian dari sudah strukturnya jadi, nah fungsinya dimasukkan itu. Ya, atau eh, bentuk dulu bisa terjadi gitu ya. Jadi dia bentuk tidak memiliki fungsi, tapi justru bentuknya dulu yang diimajinasikan oleh arsitek, ya dibuat oleh arsitek, baru kemudian fungsinya gitu. Sehingga saya sebut bahwa itu independen gitu ya, bentuk-bentuk, fungsi-fungsi, struktur-struktur, fungsi-fungsi gitu ya. Itu Pak Iqbal. Baik, Prof. Nah, sehingga pada dekonstruksi itu seolah dia independen gitu ya, tidak harus berdasarkan fungsi gitu, tapi berdasarkan imajinasi kita awal apa gitu ya. Mungkin kita mendesain berdasarkan lingkungan. Tadi kan ada yang kontur gitu ya, konturnya seperti itu, ya udah kita bikin itu aja dulu gitu ya. Barulah kemudian fungsi mengikuti gitu. Oke, ada yang lain? Enggak? Izin Prof. Ya, enggak. Ya Prof, ini mungkin eh, teori dekonstruksi ini saya juga baru ngeh mungkin ya, karena ini saya pernah mengalami pada saat 2015 ini, jadi ada penggabungan dua fungsi, yaitu fungsi hotel dan fungsi mall gitu. Saya izin share, Prof. Ya, enggak. Nah, ini adalah ini Prof. Jadi itu ada Hotel Anggrek dan Jogja Riau, Ya. di Jalan Riau ini dulu sebetulnya fungsinya beda gitu. Maksudnya beda tuh, tapi dia berdampingan gitu. Tapi di tahun 2015 ini tuh ada satu kerjasama, jadi antara mall dengan hotel ini tuh dia em, ber apa ya berhibrinasi gitu, bergabung gitu. Nah, Betul. tantangan tantangan saya itu pada saat itu adalah bagaimana menciptakan sebuah connecting di dalam eh, yang misal yang sebetulnya kedua fungsinya itu benar-benar kontras gitu. Mungkin kalau tadi saya menyimak sedikit itu mungkin bahasanya disprogramming mungkin ya, karena ada persamaan eh, persamaan tujuan, si apa orang yang berbelanja dan orang yang menginap itu mungkin dia ada persamaan tujuannya itu adalah katakanlah healing gitu secara psikologis. Nah,
memang yang jadi tantangan kita sebagai arsitektur itu bagaimana meyakinkan kepada si owner bahwa connecting antara hotel dan mall ini tuh eh, menjadi menjadi suatu yang harus punya makna gitu. Nah, makna ini apakah di apa di dikaji dalam suatu bentuk atau sesuatu apa ya sesuatu em, cahaya mungkin ya, pencahayaan. Nah, ini agak sulit gitu, Prof. Jadi si si klien ini memang dia lebih lebih cenderung berpikir saya harus investasi berapa nih untuk menciptakan sebuah connecting yang eh, eh, berlainan fungsi gitu. Nah, pada saat itu pada akhirnya jadinya dipakailah apa sebuah pertimbangan investasi, yaitu jadi hanya permainan cahaya aja dari 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 mulai terang menuju gelap, kemudian terang lagi gitu. Gitu. Itu sih, Prof. Ya, Terima kasih. ya terima kasih Fajar. Fajar. Saya kira betul ya. Jadi sekarang banyak sekarang ya yang mungkin itu kategorinya masih transprogramming gitu ya. Transprogramming itu masih yang apa sejenis ya antara apa mall dengan hotel itu kan ya fungsinya ya kalau mau cross itu agak terlalu ini ya tidak terlalu kontras itu ya karena memang ada fungsi-fungsi akomodasi situ kan fungsi perbelanjaan kan soalnya berbeda gitu ya jadi ya berbeda tapi tidak kontrasnya kan sehingga dia bisa masuk ke kategori transprogramming. Nah transprogramming itu artinya kan ketika antara mall dan hotel itu kuat gitu ya. Tadi kalau soal investasi artinya dua-duanya ini menjadi dua-duanya dominan gitu kan. Dia transprogramming gitu ya. Nah, dia programming kalau misalnya salah satu yang diunggulkan ya. Misalnya tadi mungkin biasanya kan mall lah yang di atas hotel itu ya. Jadi mallnya itu di bawah hotel kan. Nah, berarti hotelnya yang utama itu kan. Nah, itu disprogramming gitu. Nah, sekarang ada yang transprogramming juga banyak juga hotel dan apartemen kan. Ya. Jadi hotelnya tidak terlalu laku misalnya memang ada konsep yang ada yang awalnya hotel gitu ya. Lalu dibuatlah sebagian di apartemen kan. Atau ada yang sejak awal memang ada hotel apartemen, itu juga transprogramming gitu ya. Nah, kalau ada sesuatu yang dominan, maka dia menjadi disprogramming gitu. Ya, nah soal koneksinya, saya kira tadi ya, ya memang saya kira kalau tadi konsepnya mungkin tidak seperti karya siapa, Frank O'Grady tadi ya, yang banyak mengolah bentuk-bentuk di transisinya gitu ya, apa ruang di antaranya gitu ya. Tapi kalau saya kira di Indonesia Anda Rancang itu baru saya masih mengolah koneksitasnya itu ya koneksi gitu ya, bukan diantara gitu. Karena dia pasti bentuknya tidak beda jauh ya. Mungkin ada tadi ada koridor atau ada tadi unsur masuk cahaya dan sebagainya. Ya itu dari ruang itu baru saya kira dekonstruksi gitu ya. Dia transprogramming. Tapi dari si konsep bentuk saya kira mungkin belum pada masuk ke dekonstruksi gitu ya. Itu. Ada yang dekonstruksi itu yang kemarin saya contohkan yang di mana? Yang hotel dengan sirkuit kan? Ya, di Dubai kalau salah ya. Jadi fungsi sirkuit ya, ketika mencontohkan kemarin pendekatan metafor ya, ada karya dari segi itu dekonstruksi juga karena dia dari segi fungsi ya, karena dia menggabungkan yang sangat kontras ya antara hotel dengan sirkuit gitu kan, sirkuit balap Formula One gitu ya. Oke, itu. Ya, terima kasih, Prof. Satu lagi, Prof. Maaf, Ya, ini kaitan sama tugas.
saya izin sharing. Saya juga mungkin ini tugasnya belum terlalu sempurna. Mohon bimbingannya, Prof. Enggak. Ya, sudah kelihatan ya, Prof. Ya, 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 ya. Ya, Prof. Ini jadi saya untuk eh, tugas untuk metodologi perancangan ini konsepnya adalah saya coba untuk aplikasikan ke ini sebetulnya Jogja Kota Baru Parahyangan itu lagi on progress sebetulnya gitu Ya. secara arsitektur struktur. Tapi memang untuk sisi interiornya ini masih dalam tahap kajian sebetulnya gitu. Jadi semoga saja ini bisa diterapkan eh, pada rencana pembangunan Jogja di Kota Baru Parahyangan ini. Nah, jadi untuk Jogja Kota Baru Parahyangan ini rencananya saya ini menerapkan konsep Japandi. Jadi Japandi ini tuh mulai mulai tenar itu dimulai tahun 2017-2018 yang dimana arsitek Denmark itu banyak ber apa ya berkunjung ke Jepang mempelajari arsitektur Jepang gitu. Nah, kemudian eh, bagaimana caranya eh, apa, saya menerapkan ini tuh jadi eh, secara prinsip arsitektur Jepang ini ialah wabi-sabi yang berarti keindahan dan ketidaksempurnaan. Yang berarti kesederhanaan merupakan sebuah keindahan yang seimbang. Kemudian prinsip dari Skandinavia ini yaitu adalah Hige dari Denmark yang sangat menghargai kesederhanaan, minimalis dan penggunaan material alami. Dan konsep ini sebetulnya lebih banyak dipakai ke eh, rumah-rumah katakanlah perumahan-perumahan yang kelas atas gitu. Nah, ini memang saya ini berusaha bagaimana caranya penerapan konsep ini dimasukkan ke dalam sebuah swalayan. Nah, ini adalah tinjauan dari pengertian dari si bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Retail, menurut Philip Kotler, yaitu bisnis retail adalah aktivitas yang terkait dengan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan atau dikonsumsi. Dan bisnis retail ialah kegiatan penyediaan barang atau jasa secara langsung yang diperlukan oleh konsumen akhir untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Nah, ini saya memasukkan merchandise dan planogram karena sebetulnya kalau hanya membahas atmosfer ini yang katakanlah hanya bagaimana itu sebuah lantai, dinding, plafon, pencahayaan, eh, kemudian apa penciuman. Ini sebetulnya merchandise dan planogram ini banyak eh, yang nggak dibahas, padahal ini adalah salah satu hal yang akan menunjukkan bahwa sebuah swalayan itu berhasil atau tidak gitu untuk apa menjadikan sebuah bisnisnya itu berkembang berlanjut gitu, dan berhasil. Gitu. Nah, merchandise ini dikutip dari jurnal Muhammad Ihwanuddin Muslim, kemudian Dr. Andes Mudiantono Sujana mengartikan merchandise adalah produk-produk yang dijual pedagang eceran atau retail dalam gerainya kepada konsumen. Nah, planogram adalah sebuah cara bagaimana memanage untuk merencanakan pola penyimpanan untuk produk-produk yang akan ditampilkan pada sebuah toko. Nah, ini adalah planogram ini biasanya jadi sebuah tuntutan seorang arsitek dalam sebuah swalayan itu
Jadi dia tuh harus paham dulu product knowledge. Jadi bagaimana jangan sampai sebuah swalayan itu tercipta sebuah koridor yang katakanlah jadi mati gitu, tidak pernah dilewati konsumen atau ada satu pojok pojok tertentu, ruang-ruang tertentu yang kenapa sih konsumen tuh nggak mau lewat sana gitu. Jadi itu disebut dead end, area mati gitu. Nah, pengetahuan arsitek tentang planogram ini sangat berkaitan dengan bagaimana sirkulasi koridor-koridor di dalam swalayan ini tercipta, berputar terus. Konsumen itu mau ke pojok gitu, ke sudut-sudut semua area itu semuanya hidup gitu. Dan ini memang sebuah cara bagaimana terutama untuk ibu-ibu ini tuh konsumen terutama ibu-ibu dia itu terus aja muter gitu. Dan itu disebut berhasil kalau memang si ibu-ibu ini terhipnotis gitu, mau berputar berlama-lama di area supermarket gitu. Nah, ini adalah satu tugas eh, arsitek juga. Kemudian, nah ini adalah retail scoop-nya. Jadi ada beberapa komponen yang akan dibahas pada konsep ini. Kemudian atmosfer variabel, ini juga banyak sekali yang akan dibahas. Tapi saya akan fokus ke eh, penerapan gaya Japandi ini antara gabungan antara Jepang dan Skandinavia. Nah, ini adalah eh, general mood-nya untuk sebuah toko mulai dari signage, kemudian plafon, kemudian nah kalau ini adalah sesuatu yang sedikit rustic yang diadopsi dari Skandinavia. Kemudian ada warna-warna alami dan sedikit monokrom juga gitu. Kemudian ini adalah konsep di area bakery. Warna-warnanya juga tidak terlalu eh, kontras. Dia lebih ke warna pastel, warna terang. Nah, ini adalah interior image-nya. Image board itu penggunaan warna-warna untuk plafon, dinding, kemudian untuk fixture-fixture-nya juga. Nah, ini adalah mood board eh, beberapa eh, pojok. Jadi semuanya ini untuk Japandi ini lebih ke warna-warna pastel, monokrom, atau warna-warna cerah gitu. Ya, ini beberapa pojok yang memang banyak sekali yang harus diolah di dalam area supermarket itu. Eh, dan ini adalah signage yang katakanlah sebuah informasi metode di mana harus selalu ada gitu. Ini tuh. Jadi bagaimana sebuah ruangan itu berkomunikasi memudahkan konsumen untuk dia itu mencapai tujuan akhir belanjanya gitu. Dan ini adalah mulai proses ke preliminary, Prof. Jadi saya baru sampai sini, saya belum sampai ke 3D interiornya. Saya masih mencoba menerapkan ke realnya seperti apa. Mungkin itu, Prof. Ya, Terima kasih banyak. Mohon masukannya. ya, terima kasih. Jadi yang harus dieksplor itu tadi Pak, mungkin tidak harus ke prelim dulu. Yang harus banyak dieksplor itu bagaimana transisi dari Japandi. Tadi kan Japandi itu apa gitu ya definisinya. Nah, transisi dari Japandi kepada desain itu seperti apa gitu ya. Itu kan baru hanya contoh-contoh apa ya desainnya, tapi bagaimana sih menerapkan tadi karakteristik Japandi itu gitu ya pada desain. Jadi ada mungkin diagramnya Pak ya, diagram kerangka berpikirnya gitu Pak. Mungkin berpikir grafisnya gitu ya, tidak loncat Pak. Ada semacam bubble diagram gitu ya yang mentransformasikan dari apa prinsip-prinsip Japandi ke dalam
desain gitu ya. Kalau tadi saya melihat ya loncat nih ini Javandi, ini contoh itu kan baru begitu gitu ya. Tapi di antara itu seperti apa sih gitu? Nah itu harus di eksplorasi lebih lanjut gitu ya. Kalau bisa bahkan saya sih itu kan Javandi yang tadi ada soal aspek emosional sebagainya. Kalau perlu mungkin masih dikaitkan dengan filosofi pendekatan fenomenologi gitu Pak. Oh ya, betul Prof. Fenomenologi betul. Nah, dari fenomenologi diturunkan selanjutnya ke Javandi. Nah, itu mungkin jadi ada 3 itu, Pak. Ya. Dari fenomenologi, Javandi, nah Javandi sendiri kepada bentuk pada ruang itu seperti apa itu transisinya saya belum lihat transisinya gitu Oh, transformasinya. Ya, betul. Baik. Oke. Siap, Prof. Oke, Terima kasih untuk banyak. sementara ya terima kasih Bapak Ibu. Sampai situ dulu ya. Nanti saya ada salah lagi. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. 1 kali pertemuan, sudah itu nanti Irfan akan mengatur siapa yang presentasi ya. Mungkin satu pertemuan 2 orang lah ya. Satu pertemuan 2 orang giliran dan itu 2 kali setiap orang ya. Antara konsep dan prelim. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang, tetap semangat, produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Speak in